mengganggu waktunya sebentar. Jadi di sini sebelum melakukan coaching, ya, ada supervisi yang harus dilakukan. Ada 3 tahap yang harus dilakukan, ya. Yang pertama perencanaan, ya, pelaksanaan, kemudian tidak lanjut. Ya, di sini ada namanya peran supervisi, ya. Tujuan supervisinya apa, rencana pembelajarannya apa, kemudian nanti di sini habis itu ada namanya observasi. Di sini aspek atau strategi apa yang harus kita lakukan, kemudian catatan untuk pengamatan, ya, kemudian yang berikutnya ada namanya pasca observasi, yaitu catatan refleksi guru, ya, nanti itu akan dilakukan di waktu akhir nanti. Jadi setelah Pak Didi sama Bu Putri melakukan coaching, nanti waktu terakhir saya akan melihat dulu, ya. Saya akan menilai, karena nanti ada 3 yang tahapnya yang akan menilai. Yang pertama mendengarkan, ya, pertanyaan yang berbobot, ya, kemudian yang satu lagi kemudian ada rencana tindak lanjutnya, ya. Kemudian di sini ada paradigma berpikir Among, ya, menganggap murid untuk minat belajar. Kemudian setelah nanti Bapak Ibu melakukan coaching, ya, nanti saya akan melihat, ya, saya akan menilai setelah di tahap terakhir apakah nanti proses coaching yang berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan alur kita, ya. Ada pertanyaan berbobotnya, kemudian ada mendengarkan dengan aktifnya. Di sini kalau mendengarkan itu nanti sewaktu teman berbicara kita harus mendengarkan, baik coachingnya ataupun coachnya, ya. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan di awal ini. Nanti saya akan lihat lagi tindak lanjutnya setelah nanti Bapak Ibu melakukan proses coachingnya. Terima kasih ya Bapak Ibu, ya. Tiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Putri, wah bagi merdeka belajar tuh Putri. Iya Pak. Alhamdulillah ya. Apa kabar Putri? Baik Pak. Tapi ya ada sedikit masalah ya Pak ya. Namanya manusia yang tak lepas lah dari masalah ya Pak ya. Dari mana Putri? Dari sengaja Pak, itu ada kosong. Saya tengok Pak Dekdi ada di ruangan. Mau coaching sedikit nih Pak rencananya nih Pak. Iya. Emang Putri ya, saya sambil mencatat buku-buku anak-anak. Apa ya Putri? Apa ada Pak? Ya, Iya. silakan Putri. Iya Pak. Akhir-akhir ini keluar peraturan di sekolah bahwasanya anak-anak dilarang membawa HP ke sekolah Pak. Iya. Jadi ditandatangan pula di atas materai. Jadi peraturan ini tanpa ada dulu komunikasi dengan seluruh guru Pak. Iya. Jadi saya tak tahu. Jadi pas saya ngajar tadi, saya suruh anak lihat LKPD yang saya share, biasanya saya share lewat grup kelas. Karena saya kirim bahan ajar modul, anak-anak bilang nggak ada HP Bu, kami nggak bawa HP, nggak boleh lagi bawa HP sekarang Bu, kata dia kan. Iya. Jadi saya bingung Pak, yang namanya ngeprint ya nggak mungkin lah sebanyak anak Pak, dananya kan nggak ada dari sekolah Pak, dana pribadi kita sebanyak itu anak ya Pak ya, nggak mungkin pula misalnya kan gitu kan. Jadi ya efektif kalau menurut saya ya lewat HP ini Pak, yang biasanya kan video-video pembelajaran pun pakai HP, karena ya Enfokus ada di sekolah cuma 7 Pak, kelas 32. Iya. Rebut-rebutan lah kan Pak jadinya. Jadi kalau nggak cepat tidak dapat. Jadi agak susah saya Pak ngajar sekarang di kelas ini, karena inilah Pak peraturan yang keluar tanpa ada konfirmasi dulu lah dengan guru-guru semua. Iya. Gitu Pak. Mungkin ada dirapatkan tapi tidak dilibatkan semua guru kan. Kalau Bu Putri ya, mendengar cerita dari Bu Putri, tentu peraturan mungkin ya, kepala sekolah kan punya hak itu ya Bu Putri ya. Bu Putri kan ingin selama ini HP dibawa ke sekolah gitu kan. Tentu ada tujuan ataupun keinginan Bu Putri seperti apa? Kok bisa rasa berbenturan gitu dengan yang dibuat kepala sekolah sekarang? Apa kira-kira tujuan Bu Putri? Kenapa Bu Putri merasa sedikit ada kekesalan? Ya, ini Pak, saya tuh kan
sekarang kan pembelajaran abad 21 Pak. Pembelajaran abad 21 di teknologi itu tidak bisa dipisahkan lagi menurut saya dari siswa. Karena kan ibaratnya teknologi ini kan memiliki dua mata pisau Pak. Ada kadang itu juga Pak, anak ini kadang ada juga yang menyalahgunakan. Mungkin di sana beberapa orang guru atau kepala sekolah memberikan kebijakan bahwasanya siswa kita ini nggak boleh bawa HP. Tetapi ya susah juga saya jadinya Pak. Karena pembelajaran abad 21 ini kan teknologi ini sangat perlu ya Pak ya. Dan sesuai dengan pendapat Ki Hajar Dewantara juga sesuai dengan tuntutan zaman kita ngajar. Ya zamannya sekarang udah pakai teknologi ya Pak ya. Tentu kita manfaatkan teknologi yang ada. Jangan nanti teknologi yang ada dimanfaatkan anak kita hanya untuk yang negatif saja. Gitu Pak. Oke Bu Putri, ini kan Bu Putri menggunakan HP ya sebagai faktor pendukung pembelajaran Bu Putri. Kira-kira Bu Putri seandai HP ini betul-betul tidak diperbolehkan berdasarkan aturan sekolah gitu. Kira-kira Bu Putri nilai anak-anak berpengaruh nggak? Nilai akhir anak itu misalnya kesehariannya kira-kira menurut Bu Putri berpengaruh nggak dengan tidak adanya HP ini? Iyalah Pak, kayak LKPD kan Pak. Kalau saya catat misalnya di papan tulis atau disebutkan tanpa menggunakan HP, tanpa di print, tentu yang didapat siswa sedikit. Tentu kompetensi yang diajarkan tidak tercapai Pak. Tujuan pembelajarannya. Ya tentu kalau tujuan pembelajaran tidak tercapai, tentu nilainya nggak juga maksimal saya rasa Pak. Ada nggak dalam pikiran Bu Putri metode lain selain tidak menggunakan HP apa kira-kira lagi? Seperti tadi Putri ada 7 unit fokus. Apakah metode ini tidak bisa Ibu gunakan untuk membantu Ibu selain daripada HP yang dilarang oleh kepala sekolah? Iya. Kalau saya lihat ya Pak ya, kita kan memberdayakan apa yang dimiliki oleh siswa kita Pak. Kalau e-fokus kita suruh sekolah tambah di e-fokus, ada pula aturan juknis yang di e-fokus ini kan Pak. Tidak pula mungkin rasanya 32 kelas dilengkapi semuanya. Jadi kalau saya tengok Pak solusinya, saya akan coba konsultasi lah sama kepala sekolah atau dengan teman-teman sejawat yang lainnya. Dengan peraturan ini kita revisi lagi. Mungkin benar ada, kalau saya tengok di sini Pak, ada yang pro dan kontra ya kan. Jadi yang istilahnya ini kita tidak menyalahkan aturannya. Mungkin aturan ini pasti ada apanya. Setelah saya tanya sama yang membuat kebijakan, katanya karena ada juga anaknya yang menyalahgunakan HP di dalam jam pelajaran, dia memakai HP. Memang benar juga Pak, di dalam jam pelajaran dia main Mobile Legends. Bahkan sekarang pencurian HP marak. Jadi saya rencananya mau mengajukan nih Pak kepada kepala sekolah dan teman-teman lain untuk bagaimana guru yang pembelajarannya perlu HP nanti diberikan izin. Tentu di bawah pengawasan guru yang merekomendasikan siswanya untuk bawa HP. Mungkin di awal kita guru tarik dulu HP-nya, kumpulkan dulu dengan saya, karena saya gurunya yang memerlukan kan. Setelah nanti pas pembelajaran saya berikan, setelah pembelajaran saya tarik lagi. Nanti pas pulang baru saya serahkan lagi ke siswa. Gitu Pak, karena kita kan memberdayakan apa yang ada lah sekarang ini kan Pak. Itu kalau menurut saya Pak solusinya Pak. Baik Bu. Ini kan HP ya, jadi kan anak-anak tentu banyak bisa menggunakan HP dan mungkin itu pandangan kelas. Dari sisi Putri sekarang dalam penerapan selama penggunaan itu sudah maksimal penggunaan HP mendukung pembelajaran yang Putri lakukan, maksimal nggak kira-kira, terbantu nggak, termudahkan nggak kira-kira Putri selama mengajar? Contoh kita menggunakan e-post kan itu tadi bedakan dengan menggunakan HP ini
apa kira-kira anak sudah dimudahkan atau lebih lebih susah atau lebih susah mengaturnya atau bagaimana? Kira-kira gitu. Itulah Pak kan. Jadi agar tidak tumpang tindih lagi nih Pak. Kayak saya kan mengatakan perlu HP di pembelajaran. Ada guru lain mengatakan HP itu mengganggu di jam pelajaran. Jadi itulah saya berencana nih Pak mengajukan peraturan kepada istilahnya aturannya diberikan kelonggaran untuk guru menggunakan HP ya dengan bersama dengan siswa di jam pelajaran yang membutuhkan HP. Nah, memang tidak semuanya guru yang membutuhkan HP di dalam jam pelajarannya Pak. Gitu. Kayak jam olahraga dia tidak butuh. Nah, kalau jam saya memang butuh Pak. Karena itulah satu-satunya teknologi yang bisa diperdayakan sekarang kalau menurut saya Pak. Ya, saya apresiasi Bu Putri ya dengan rencana Bu Putri. Rencana Bu Putri kan untuk mengkonsultasikan dengan kepala sekolah, untuk membicarakan dengan teman sejawat solusi apa yang akan Ibu dicari nanti ke depan. Itu sangat bagus sekali ya. Mudah-mudahan rencana yang ingin Ibu terapkan itu dapat terrealisasi lah ya. Setidaknya mungkin nanti ada solusi dari teman-teman mungkin dalam rapat atau dalam apa kan bisa kita bicarakan lebih apa lagi gitu kan. Saya rasa gitu. Kira-kira nih Bu Putri, komitmen apa yang Ibu rencana terapkan seandainya nanti dari rencana aksi Ibu ini minta izin ke sekolah, rencana apa ke depan yang sudah kan sekarang kan selama pembelajaran Bu Putri menggunakan HP, sekarang kan di HP di stop. Lalu Ibu punya usaha, rencana kegiatannya mengkonsultasi dengan kepala sekolah. Seperti komitmen apa yang Ibu berikan kepada kepala sekolah sehingga nanti Ibu mendapat kepercayaan? Saya berkomitmen Pak kepala sekolah mengizinkan saya untuk siswa yang belajar di mapel saya di saat saya membutuhkan HP, kepala sekolah mengizinkan apa yang saya rencanakan. Itu komitmen saya sehingga pembelajaran saya berjalan dengan lancar. Nah, tentu dengan tidak menyalahkan aturan yang sudah ada, gitu Pak. Sangat bagus sekali Bu Putri ya. Mudah-mudahan akannya baik Bu Putri itu mendapat kemudahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Kesimpulan pembicaraan kita hari ini kira-kira seperti apa? Saya berkesimpulan Pak, nanti saya akan coba pertama kali tentu mencari pemimpin saya dulu. Nanti jangan saya salah jalan gitu ya Pak ya, walaupun gimana pemimpin kita itulah harapan buat kita ya Pak ya. Nanti setelah pemimpin saya mau berkomunikasi dengan pemimpin, menyampaikan apa yang saya katakan. Ya semoga pemimpin mendengarkan apa istilahnya aspirasi saya. Bagus sekali kesimpulan Bu Putri ya. Satu lagi pertanyaan saya Bu Putri. Di sini kan Bu Putri berusaha sendiri, ya kan, untuk memperjuangkan yang menurut Bu Putri itu sudah bagus selama ini kan. Tentu kenapa kepala sekolah tidak mengambil keputusan ini? Tentu mungkin perimbangannya itu ada pertimbangan dari kepala sekolah kan. Kira-kira nih dalam konsultasi nanti, dalam minta izin nanti dengan kepala sekolah dalam menjalankan komitmen Bu Putri, ada nggak teman yang sepaham yang membantu Bu Putri untuk menjaga komitmen itu? Kira-kira. Nah itulah Pak yang saya pikirkan. Kalau saya bicara sendiri, istilahnya takutnya nanti kan 1 lawan 80 orang nanti ya pasti kalah satu ya Pak ya. Nah, jadi saya sudah tengok-tengok juga, sudah sharing juga dengan sebagian rekan sejawat. Ada juga yang pro Pak, ada juga yang kontra. Nah yang pro ini mungkin alasannya hampir sama dengan saya. Mungkin saya akan bersama dengan yang pro menghadap kepala sekolah nanti Pak. Tentu kami diperkuatlah alasan saya diperkuat dengan alasan teman sejawat saya gitu Pak. Mudah-mudahan Bu Putri ya. Dari hasil percakapan kita Bu Putri, tentu saya ini tidak ibarat depan nanti saya tidak bisa meringankan beban Bu Putri 100%. Apa kira-kira perasaan Bu Putri setelah bicara dengan saya, refleksi Bu Putri seperti apa?
setelah saya bicara dengan Pak Dedi, saya merasa mendapatkan solusi Pak. Yang tadinya saya rasanya buntu, takut-takut gitu kan, mau ngadep kepala sekolah, apakah saya salah kan gitu. Jadi itu makanya saya coach dulu sama Bapak gitu kan sebelum menghadap kepala sekolah gitu kan ya Pak ya. Itulah Pak yang apanya. Jadi saya sekarang udah plong nanti saya Pak. Alhamdulillah, teman senior saya, kepala sekolah saya gitu kan. Itulah Pak. Oke, itulah Bu Putri ya hasil pembicaraan kita hari ini. Bu Putri, mudah-mudahan coaching kita hari ini, pembicaraan kita hari ini, tukar pikiran kita hari ini membawa perasaan-perasaan kita lebih ringan, lebih rileks. Ya, seperti Putri mungkin ibaratnya mencurahkan sesuatu sudah dicurahkan. Nah, nanti kedepannya mudah-mudahan kalau niat baik Putri yang berpihak kepada siswa dalam konteks pembelajaran ini kan luar biasa ini Bu. Tidak semua guru yang memiliki pikiran seperti itu. Mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah SWT ya. Terima kasih Bu Putri ya. Iya Pak, makasih Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum Pak Dedi, Bu Putri. Tadi saya lihat percakapan yang sangat bagus antara Pak Dedi dan Bu Putri ya. Jadi Bu Putri dia mau di coaching sama Pak Dedi ya. Jadi saya perhatikan di sini saya mau tindak lanjut dulu ya Bu ya. Jadi apa yang direncanakan tadi ya. Jadi di sini saya perhatikan Pak Dedi sebagai coach sudah melaksanakan itu alutirta ya, sudah memberikan pertanyaan berbobot ya, kemudian sudah mendengarkan ya, sudah memperdayakan, kemudian juga ada namanya observasi, itu sudah mulai bagus ya. Jadi di sini saya tengok memang memberikan pertanyaan yang berbobot itu sangat bagus itu sehingga Ibu Putri memberikan masukan atau pendapat sehingga Ibu Putri memberikan pencerahan sehingga dia bisa untuk curhat dengan Pak Dedi sehingga masalah yang ditimbulkan bisa dilaksanakan dengan baik ya. Kemudian juga untuk Bu Putri sebagai coachnya itu udah bisa menjelaskan, udah mengeluarkan unek-uneknya dengan bagus terhadap Pak Dedi sehingga apa yang dipendam oleh Bu Putri itu bisa di coaching oleh Pak Dedi sehingga menghasilkan suatu problem yang sangat bagus ya, sehingga nanti kedepannya Bu Putri tidak sungkan-sungkan lagi untuk memberikan memberikan masukan-masukannya atau memberikan pencerahannya kepada Pak Dedi. Kemudian juga di sini tujuan dari apa ini sudah tercapai juga karena di sini kita tengok Bu Putri sudah sangat gembira, sudah sangat senang ya, setelah dilakukan coaching oleh Pak Dedi. Apa permasalahan yang dilakukan oleh Bu Putri sudah terpecahkan, tinggal nanti kedepannya lebih bagus lagi. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan ya agar kedepannya lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya.